Ya Allah, Nabi selalu mendoakan umatnya yang bangun di subuh hari dengan mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha, keberkahan bagi umatku yang bangun pada subuhnya, yang segera menghidupkan paginya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah, umat-umat Rasulullah yang mendapatkan keberkahan pagi. Cobalah pandang, cobalah lihat sekeliling kita. Siapa yang Allah takdirkan ia bangun subuh hari, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi badannya, Allah berkahi keluarganya. Kecuali yang kemudian hidupnya di luar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalaupun itu non muslim, hatta walaupun itu orang-orang yang tidak beriman, jika dia bangun di subuh hari walaupun cuma untuk berolahraga, Allah berkahi tubuhnya dengan kesehatan. Dan jika dilanjutkan, disempurnakan, bangun di subuh hari, bergerak, sujud kepada Allah, dia diberkahi dengan kolbu yang selamat, kolbun salim. Semoga Allah menjadikan kolbu yang hadir pagi ini kolbun yang salim, amin ya rabbal alamin. Salim, selamat. Salah satu makna selamat adalah al-bara'ah, terbebas dari akidah yang menyimpang. Materi kita pada pagi ini insyaallah tentang sesuatu yang membuat hati tenang insyaallah, mengenai akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Suatu kali Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah kelompok yang selamat itu?" Nabi mengalamkan sebelumnya, "Sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kulluha finnar illa firqa wahidah, kecuali satu kelompok. Man hiya ya Rasulullah? Nabi ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang ana alaihi, aku menjadi imamnya, aku menjadi orang yang dia ikuti. Wa ashabi, jika dia tidak bertemu aku, dia mengikuti sahabat-sahabatku. Inilah yang disebut bersanad, berguru. Lalu apakah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat? Bertahun-tahun lamanya Nabi hanya diturunkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sebelum ada perdebatan sifat 20, sebelum ada perdebatan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, belum ada semua itu. Nabi diberikan yang sempurna dan sederhana. Walaupun saya penganjur untuk belajar sifat 20, tapi kalau Bapak Ibu susah memahaminya, saya berikan jalan yang lebih mudah. Mau? Mungkin di beberapa kajian sudah ada yang mengamati. Itulah yang ada dalam Qul huwallahu ahad. Suatu kali ada seorang panglima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memimpin perang, sekaligus memimpin sholat. Setiap satu rakaat, 2 rakaat, di akhir rakaat dia selalu membaca Qul huwallahu ahad. Para sahabat merasa aneh, Rasulullah tidak pernah lakukan itu, kenapa dia lakukan? Ternyata beberapa Rasulullah sama, sahabat Rasulullah sama seperti orang-orang hari ini. Kalau Nabi tidak lakukan bid'ah. Ternyata panglima ini lebih cerdas, tidak hanya strategi, dia juga cerdas secara fikih, cerdas secara rohani. Meskipun dia tidak melihat Rasulullah melakukan ini, menutup setiap rakaat dengan Qul huwallahu ahad, tapi dia lakukan. Disinilah kita tahu bahwa tidak semua yang tidak Nabi lakukan itu bid'ah. Pulang dari perang, hadis Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid, bab tauhid dalam Sahih Bukhari. Sahabat pemimpin panglima perang ini dilaporkan kepada Rasulullah oleh pasukannya, berharap ini pasukan si panglima disidang. Biasa ada karakter sampai saat ini ada yang begitu, suka melapor-laporkan orang, suka mengadu-adu orang. Tapi sahabat yang ini bukan ingin mengadu, ingin mengkonfirmasi benarkah yang dilakukan oleh pemimpinnya.
sampai kepada Nabi. Nabi kemudian bertanya kembali, tanyakan kepada panglimamu, kenapa ia membaca Qul huwallahu ahad di setiap rakaat. Jangan tanya kepadaku. Walaupun Nabi secara rohani diberitahu oleh Allah, tapi Nabi tidak berhukum dengan hukum yang sir. Nabi tidak berhukum dengan hukum gaib. Nabi tidak berhukum dengan hukum firasat. Nabi tidak berhukum dengan hukum kasyaf. Nabi berhukum dengan hukum zahir. Tanya sahabatmu, panglimamu, kenapa ia menutup setiap rakaat dengan kulhu? Karena orang ini mau cari-cari tahu, maka Nabi SAW langsung berikan dia tugas. Datanglah dia kepada panglima. Wahai tuan panglima, kenapa engkau selesai satu surat di setiap rakaat menutupnya dengan Qul huwallahu ahad, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan? Kira-kira begitu kalau diterjemahkan bebas. Apa jawaban orang ini? Ana uhibbuha, aku menyukainya, mencintai ayat ini, surat ini. Lianna fiha sifatullah, karena di dalam ada sifat-sifat dan nama-nama Allah. Heranlah si penanya ini, dan dia bawa jawaban itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Sederhana jawabnya, bukan karena Rasulullah pernah lakukan, tapi karena di dalamnya ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Disampaikan kepada Nabi jawabannya. Apa kata Nabi? Akhbirhu, kabarkan kepada panglimamu, innallaha yuhibbu, Allah cinta kepadanya, karena dia cinta kepada sifat-sifatnya. Merinding sahabat ini. Disampaikan kepada tuan panglima, panglima pun terharu. Maka meresapi membaca Qul huwallahu ahad itu cukup. Seandainya Bapak Ibu tidak paham sifat 20, tidak masalah, karena inti sifat 20 adalah menjelaskan surat Al-Ikhlas. Paham Al-Ikhlas, paham sifat 20. Paham sifat 20, paham Al-Ikhlas. Inilah akan jadi oleh-oleh pada pagi ini untuk saudara-saudara yang hadir. Cara meyakini mempercayai Allah secara mudah, semudah kita membacanya dan menghafalnya. Mau ya? Pertama, kul, katakan hai Muhammad, huwa Allah ahad. Sudah 3 ya? Huwa Allah ahad. Huwa bahasa Arab artinya dia. Biasanya kata dia disebut sebagai kata ganti ketiga, digunakan pada kalimat kedua. Tapi sekarang, atau pada kata-kata kedua, yaitu kata ganti setelah ada nama yang jelasnya. Ahmad membaca buku, titik, dia mau ujian, dia ditulis setelah Ahmad. Sekarang dibalik, Kul huwa Allah ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia dulu, Allah ahad. Apakah Allah salah? Mungkinkah Allah salah? Siapa yang mengatakan Allah salah, dia kafir. Apakah Nabi Muhammad lupa? Yang mengatakan Nabi Muhammad lupa, dia fasik, zindiq, bahkan bisa kafir. Jangan-jangan kita yang tidak mengerti ilmunya. Mengatakan huwa di depan nama yang zahir, berarti huwa pada Allah bukanlah nama ganti, bukanlah kata pengganti. Huwa pada Allah adalah nama. Huwa pada Allah adalah nama. Lebih dulu huwa daripada Allah, sehingga disebutlah huwa ini adalah nama. Nama untuk menghilangkan selain namanya. Oleh karena itu ahli-ahli zikir tidak mempermasalahkan kalau berzikir hu Allah. Allah itu lafaznya dari alif lam lam ha, akhirnya adalah hu. Hu berarti dia juga. Lalu waw itu untuk apa? Waw ini disebut waw tambahan zaidah. Asalnya waw itu tidak ada, lalu diadakan dalam bahasa Arab, maka menjadi huwa. Sebenarnya boleh dibaca hu Allah.
Berat nggak? Bisa ngikutin? Ya. Hu. Apa yang terjadi di situ? Ada nafas yang dibuang, benar nggak? Hu. Allah. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, Imam Ghazali, Imam Al-Baihaqi, mereka sepakat bahwa huwa adalah ismun min asma'i, nama daripada nama-namanya. Namun orang-orang yang tidak mengerti mengatakan, apa itu zikir hu? Hu itu nama. Allah mengatakan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asma'ul husna. Panggillah Allah, panggillah Rahman, atau dengan mana-mana nama engkau boleh memanggilnya. Jika huwa adalah bagian dari namanya, maka hu boleh dijadikan panggilan. Maka jangan heran Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Asy-Syadzili, siapa namanya? Abul Hasan Asy-Syadzili, salah satu wali kutub di zamannya. Dia berzikir dengan salah satu nama, Yahu, Yahu. Wahai yang menyebut dirinya dia, wahai yang menyebut dirinya dia. Ternyata di agama sebelumnya, agama Yahudi, mereka tidak boleh menyebut nama Allah, El. Mereka diperkenankan hanya menyebut nama Yahu, Yahweh. Sama. Yahweh bahasa Ibrani, Yahu bahasa Arab. Allah, Al itu bahasa Ibrani Suryani. El berarti Tuhan yang maha sempurna. Alif Lam berarti kesempurnaan. Jadi lafaz Allah itu sudah lafaz yang sangat umum dalam semua bahasa yang pernah ada. Bapak saudara yang makan Allah, itu baru hu. Kalau diteruskan panjang lagi. Saya kalau sebut dia, apakah dia dapat dilihat oleh mata? Dia manusia. Dia huwa. Apakah dia dapat dilihat oleh mata? Tidak. Apakah bisa disentuh? Tidak. Maka huwa bermakna dia yang maha suci daripada sifat jismiyah, sifat kebendaan. Allah bukan benda. Benda itu ada benda kasar, ada benda halus. Meja ini benda kasar, Pak. Cahaya lampu, cahaya matahari itu benda halus dalam bahasa Arab, jismun. Tiada benda kecuali bertempat. Allah huwa bukanlah benda. Itulah maknanya. Jika Allah bukanlah benda, maka kita tidak perlu mentakwil istawa. Istawa alal arsh, istawa bersemayam di atas aras. Karena dia bukan benda, pastinya bukan menempati aras. Karena dia bukan benda, dia tidak memerlukan aras. Araslah yang memerlukan dia. Jika disebut yanzil, yanzilu Rabbuna, Rabb kita nuzul, turun. Karena dia bukan benda, turunnya bukan dari atas ke bawah. Disebut dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangannya di atas tangan mereka yang berbaiat. Karena dia bukan benda, maka tangannya bukan tangan ini, bukan juga tangan khayali, tapi hanya dia yang tahu maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Salafus Saleh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang kemudian disalahartikan oleh sebagian kelompok. Apa kata imam-imam tersebut? Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi mengatakan, ala ma aradahu Allah wa rasuluh, istiwa, nuzul, yadun, tangan dan lain sebagainya, sesuai dengan yang Allah maksud, bukan yang engkau maksud. Apa maksud Allah? Ada yang tahu? Allah merahasiakannya, membayangkannya sama dengan membayangkan zatnya, dan itu adalah akidah yang batil. Ada orang bilang jangan bayangkan zat Allah, tapi dia membayangkan Allah duduk tanpa sengaja. Jangan bayangkan Allah, tapi dia tanpa sengaja membayangkan Allah turun dari aras ke bumi. Berarti dia main-main dengan kata bayang, membayangkan. Jika Allah itu bukan benda, bisakah dipikirkan? Gak bisa dipikirkan. Dia hanya bisa dirasakan. Berat gak? Baru pagi-pagi udah digoreng nih otaknya nih. Tapi ruhnya senang, Pak.
makanya nggak tidur kan, pada ngantuk tuh. Itu jiwanya senang sekali tuh. Ini yang aku cari. Baru huwa Allah. Allah itu ada alif lam pada Allah, itu artinya Sang Maha Sempurna, pemilik semua kesempurnaan, Sang Maha Indah, pemilik semua keindahan. Itu mana dari Allah. Dan orang kalau baca Allah, apa yang terjadi? Mulut itu buka nggak? Nafasnya keluar. Maka orang-orang yang sering baca ya Allah, bebannya akan hilang, bebannya akan ringan, karena Allah lepaskan dengan namanya. Tiadalah nama Allah masuk pada suatu kalbu melainkan kalbunya lebih bercahaya dan berkualitas. Kalbunya menjadi berat jika dihisap, lebih berat dari langit dan bumi. Makanya kalbu-kalbu wali-wali Allah dipenuhi dengan namanya Allah. Nafasnya dipenuhi namanya Hu. Maka tiada lagi dalam diri orang ini, dari nafas sudah ada Hu, dalam darahnya sudah ada Allah, lafaz Allah. Kalau demikian, maka syaitan tidak dapat mengganggunya. Meskipun tubuhnya bisa dikuasai, tapi kalbunya menjadi singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam surat Luqman dikatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maksudnya musyrik Makkah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Berarti musyrik Mekah pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka sekedar tahu, tapi pengetahuannya tidak sempurna, maka dibatalkan di belakang. Qul alhamdulillah, katakanlah syukurlah kalau begitu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sebenarnya mereka enggak mengerti. Sayang, ayat ini untuk orang kafir dan musyrik, tapi oleh kawan kita sebelah digunakan untuk orang sesama muslim. Mereka mengatakan para sufi, para orang-orang Asy'ari sama akidahnya dengan orang musyrik, percaya Allah pencipta tapi tidak menyembahnya. Maka jangan heran nanti kelompok-kelompok ekstrim ini sekarang sudah mengatakan sufi agama baru. Mereka menuduh Asy'ari sebagai kelompok-kelompok yang sesat, menyesatkan. Mereka akan menyebut selain kelompok dia sesat, padahal mereka kelompok kecil tapi suaranya sangat berisik. Dulu pendiri-pendiri gerakan besar di dunia, pendiri Nahdlatul Ulama, Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah di Indonesia, semuanya adalah orang yang berakidah Asy'ariyah, meyakini sifat 20.